kami dari kelompok 2 dengan saya Neng Elsa Nurani Sapitri dan rekan saya. Dan saya Muhammad Arena Kasaputra. Di sini kita akan membahas dua materi. Yang pertama ada anggaran sebagai objek akuntansi sektor publik yang akan dijelaskan oleh saya, dan yang kedua yaitu negara dan pemerintahan sebagai sasaran akuntansi sektor publik yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Hubungan keuangan negara dan daerah dengan akuntansi sektor publik. Menurut Bapak Sugijanto SKK pada tahun 1995, definisi keuangan negara yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Sedemikian pula, segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksud. Ada sistem akuntansi keuangan sebagai bagian dari penganggaran sektor publik. Input akuntansi ialah berbagai transaksi keuangan yang dibukukan dengan bukti transaksi dengan adanya proses identifikasi, pengukuran, pencatatan yang outputnya nanti laporan keuangan tersendiri. Nah, adapun pihak eksternal pemerintah yang menggunakan laporan keuangan, yang pertama itu ada DPR, DPD, dan DPRD. Lalu selanjutnya ada BPK, setelah itu ada investor, yang keempat ada kreditor, lalu ada donatur juga, setelah itu ada analisis ekonomi, akademis, rakyat, LSM, pemerintahan pusat, dan yang terakhir adalah pemerintahan daerah. Dan slide berikutnya ada lingkup pengelolaan keuangan daerah, di mana lingkup pengelolaan keuangan daerah ini dibagi menjadi 3 lingkup. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada lingkup pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu lingkup pengawasan atau pengendalian, di mana di setiap lingkup itu ada input, proses, dan juga output. Nah, hasil dari lingkup pengelolaan keuangan daerah ini yaitu hasil evaluasi. Pada tahun 2017 menjelaskan bahwa ciri-ciri sistem akuntansi pemerintah memiliki 3 ciri. Yang pertama yaitu konstitusi dan undang-undang yang berlaku merupakan acuan sistem akuntansi pemerintah. Dan yang kedua yaitu accountable dan auditable merupakan hal yang diperlukan dari penyediaan informasi dari sistem akuntansi pemerintah. Lalu yang terakhir yaitu informasi dari sistem akuntansi pemerintah berguna untuk menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan baik fisik dan keuangan. Nah, yang selanjutnya ada anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik ini memegang peranan penting dalam menjalankan fungsinya. Yang pertama yaitu anggaran sektor publik berfungsi sebagai alat perencanaan dalam mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Lalu juga bisa dijadikan sebagai alat pengendalian. Nah, anggaran juga digunakan sebagai alat dalam menyusun kebijakan fiskal, menstabilkan ekonomi, serta mendorong tumbuhnya perekonomian negara sehingga dapat diprediksi keadaan ekonomi yang akan terjadi. Lalu, anggaran juga digunakan dalam memutuskan prioritas utama serta kebutuhan dana untuk menjalani prioritas tersebut. Nah, anggaran sebagai alat yang digunakan dalam melakukan koordinasi pada setiap bagian di dalam pemerintah. Anggaran juga dapat dijadikan dasar untuk mengukur kinerja dari eksekutif kepada legislatif selaku pemberi wewenang. Anggaran sektor publik juga memiliki beberapa kriteria yang menjadi ciri khasnya. Yang pertama yaitu dicatat dalam satu kuan keuangan ataupun non-keuangan, meliputi jangka waktu tertentu saja, tercantum adanya komitmen manajemen dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggaran dapat digunakan apabila telah disetujui oleh pihak yang jabatannya lebih tinggi daripada penyusun anggaran. Lalu, anggaran tidak dapat diubah sesukanya, hanya dilakukan perubahan apabila terjadi kondisi-kondisi yang mendesak dan membutuhkan perubahan. Anggaran. Jenis-jenis anggaran dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, jenis anggaran berdasarkan aktivitasnya. Yang kedua, jenis anggaran berdasarkan status hukum. Nah, jenis-jenis anggaran berdasarkan aktivitasnya yaitu ada anggaran operasional dan juga anggaran modal. Anggaran operasional yaitu anggaran yang ditunjukkan guna menjalani operasi atau kebutuhan tahunan dalam menjalankan pemerintahan selama 1 tahun. Kalau anggaran modal yaitu anggaran yang mencatatkan rencana jangka panjang
serta pembelanjaan aktiva tetap. Ada jenis anggaran berdasarkan status hukumnya. Jenis anggaran berdasarkan status hukumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu anggaran tentatif dan juga anggaran enacted. Anggaran tentatif merupakan anggaran yang tidak perlu adanya pengesahan dari lembaga legislatif. Kenapa? Karena penggunaannya biasanya berasal dari hal-hal di luar rencana. Sedangkan anggaran enacted merupakan anggaran yang melalui proses perencanaan, pembahasan, dan juga persetujuan legislatif. Anggaran bisa terbentuk karena melalui 5 tahap atau 5 proses. Yang pertama itu tahap persiapan. Pada tahap ini, penyusunan anggaran menentukan jumlah anggaran yang sekiranya dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang disandingkan dengan perhitungan pendapatan yang akan diperoleh. Lalu setelah tahap persiapan selesai, maka tahap selanjutnya yaitu tahap persetujuan. Pada tahap persetujuan ini, anggaran disetujui oleh lembaga legislatif dengan tahapan yang pertama, pengajuan anggaran kepada lembaga legislatif yang diajukan adalah anggaran yang telah disetujui oleh kepala pemerintahan. Lalu yang kedua, pembahasan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan oleh komite anggaran. Dan yang ketiga, pemberian keputusan menolak atau menyetujui anggaran tersebut. Setelah tahap persetujuan selesai, maka tahap selanjutnya yaitu tahap administrasi. Pada tahap administrasi ini, proses administrasi anggaran dilakukan dengan mengumpulkan pencatatan atas pendapatan-pendapatan yang diterima dan belanja atau transaksi yang telah dilakukan. Nah, setelah tahapan administrasi lalu ke tahapan pelaporan. Tahapan ini merupakan tahap yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dari proses akuntansi selama terjadinya periode anggaran. Setelah tahap pelaporan selesai, tahap terakhir yaitu tahap pemeriksaan. Pada tahap ini, anggaran yang telah digunakan akan diaudit oleh lembaga pemeriksa yang independen untuk menjadi acuan dalam proses penyusunan anggaran pada periode yang akan datang. Kesimpulan dari anggaran sebagai objek akuntansi sektor publik yaitu anggaran menjadi bagian yang penting dan objek dari akuntansi sektor publik karena anggaran merupakan alat perencanaan serta pengendalian manajemen yang memegang peranan penting dalam organisasi sektor publik. Selanjutnya ada negara dan pemerintahan sebagai sasaran akuntansi sektor publik. Yang pertama ada definisi negara dan pemerintahan. Menurut KBBI, negara diartikan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyat, atau kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berkedaulatan sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Sedangkan pemerintah diartikan sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya atau sekelompok orang yang bersama-sama dalam memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaannya. Selanjutnya adalah ruang lingkup keuangan negara. Yang pertama adalah dari sisi objek, yaitu yang dimaksud dengan sisi objek adalah keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban dan negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Yang kedua adalah dari sistem subjek, sisi subjek. Yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek atau yang dimiliki oleh negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau negara, dan bagian lainnya yang ada di kaitan dengan keuangan negara. Selanjutnya adalah dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana dimaksud di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Yang terakhir adalah dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan kegiatan dan objek hukum yang berkaitan dengan pemilikan atau dan penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya adalah asas-asas umum pengelolaan keuangan negara.
keuangan negara bersumber dari rakyat serta akan digunakan kembali untuk kepentingan rakyatnya. Untuk itu, perlu adanya regulasi pengelolaan keuangan negara yang akan dijadikan pedoman agar terjadinya keteraturan serta kesesuaian pengelolaan keuangan negara yang dijalankan oleh pemerintahan yang dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Keuangan Negara kemudian merumuskan asas umum pengelolaan negara yang dapat dijadikan cerminan atau menekan kaidah-kaidah yang baik dalam mengelola keuangan negara. Yang pertama adalah asas ketahunan, di mana asas ini mengatur mengenai pembatasan masa dari atas mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Yang kedua adalah asas universalitas, di mana asas ini memberikan keharusan dalam menampilkan secara utuh setiap transaksi dan terjadi dokumen anggaran. Yang ketiga adalah asas spesialitas, di mana asas ini mengharuskan penyediaan kredit anggaran ditampilkan secara rinci beserta rujukannya. Yang keempat adalah asas kesatuan, di mana asas ini mengharuskan seluruh pendapatan dan belanja negara dituangkan dalam satu dokumen anggaran. Yang kelima adalah asas akuntabilitas, di mana asas ini menurutkan adanya pertanggungjawaban kepada rakyat dan seluruh kegiatan yang melibatkan keuangan negara. Selanjutnya adalah asas profesionalitas. Asas ini menurut diutamakannya keahlian dalam dilandaskan oleh kode etik dalam mengelola keuangan negara. Yang berikutnya adalah asas proporsionalitas. Asas ini menuntut terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggara negara. Yang terakhir adalah asas keterbukaan. Asas ini menuntut agar para penyelenggara negara memenuhi hak rakyat dalam memperoleh informasi yang benar, jujur, dan pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya adalah anggaran dan pendapatan belanja negara. Anggaran pendapatan belanja negara merupakan alat akuntabilitas, manajemen, serta mempunyai kebijakan ekonomi. Selaku sebagai alat kebijakan ekonomi, anggaran mempunyai fungsi guna untuk mencapai pertumbuhan serta stabilitas ekonomi, juga berfungsi sebagai pemerataan pendapat untuk mewujudkan suatu tujuan nasional. Anggaran nasional ialah inti dari pengelolaan terpadu serta anggaran nasional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 perihal keuangan negara, proses siklus anggaran tersebut dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama adalah penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro oleh pemerintah. Yang kedua, pembahasan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal oleh DPR dan pemerintah. Yang ketiga adalah penetapan kebijakan umum dan prioritas anggaran sebagai pedoman bagi departemen lembaga. Adalah menteri atau pimpinan lembaga menyusun rencana serta perkiraan anggaran tahunan berikut berdasarkan target prestasi yang hendak dicapainya. Pemerintah atau pimpinan lembaga melaksanakan pembahasan dengan komisi DPR mengenai rancangan anggaran sesuatu dengan pedoman dan Menteri Keuangan, dan hasilnya juga disampaikan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya adalah Presiden menyampaikan RAPBN pada pertengahan Agustus. Berikutnya adalah penerapan APBN dilakukan 2 bulan sebelum awal tahun anggaran, yang bersangkutan agar dokumen pelaksanaan anggaran dapat diterbitkan tepat waktu, dan pemerintah daerah mempunyai waktu yang cukup untuk menyusun dan menetapkan APBD. Yang terakhir adalah dalam membahas dan menetapkan anggaran, undang-undang susunan dan kedudukan mengatur kewenangan panitia anggaran dan komisi sektoral pada sektor legislatif. Ini adalah perkembangan rancangan penganggaran Indonesia. Nah, menyatakan bahwa peristiwa Kismon yang terjadi pada saat Indonesia tahun 1998 memberikan dampak terhadap anggaran negara, terutama terhadap 3 pos pengeluaran dalam APBN yang telah menyita 60% dari belanja negara antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2007. Mengingat bahwa beban yang ditanggung oleh APBN dalam menjalankan perannya sebagai pengamanan sosial membutuhkan porsi yang sangat besar, maka peran strategis APBN dalam memberikan segmen perlindungan sosial sangatlah penting, sehingga dibutuhkan strategi alokasi yang komparatif. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola kas publik dengan desentralisasi fiskal telah menunjukkan peningkatan yang cukup besar kepada dalam proses transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, juga yang menyebabkan peningkatan pengeluaran APBN. Selanjutnya adalah pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan bank-bank domestik selama krisis ekonomi terpuruk pada masa itu.
biaya beban bunga akan menjadi kartu pinjaman yang umum dalam perencanaan rekapitulasi bank, sehingga ketika tiga pos pengeluaran tersebut masih ditambah dengan kebutuhan pendanaan dan biaya gaji pemerintah yang jumlahnya sekitar 12%. Selanjutnya adalah sistem pemerintah pusat di Indonesia. Undang-undangan yang berlaku pada suatu negara menjadi landasan dalam menerapkan sistem akuntansi tersebut. Ciri penting yang tercermin dalam syarat sistem akuntansi pemerintah menurut PBB dalam buku karya berjudul A Manual of Government Accounting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem accounting pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Yang kedua adalah sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditable. Yang ketiga adalah akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan dalam menyusun rancangan atau program serta evaluasi pelaksanaan secara fisik dan ekonomi. Selanjutnya adalah ciri-ciri sistem akuntansi pemerintah. Yang pertama adalah ada sistem yang terpadu. Akuntansi pemerintah pusat menggambarkan bahwa pemerintah pusat mempunyai satu kesatuan akuntansi serta ekonomi tunggal, di mana pengelola tunggalnya adalah presiden, serta penelaah dan pengevaluasian adalah DPR. Sistem yang terpadu menjadikan akuntansi pemerintah menjadi satu kesatuan dan adanya subsistem yang merupakan bagian integral dan sistem yang ada. Yang kedua adalah jenis anggaran pemerintah. Landasan operasional keuangan tahunan pemerintah mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga dibutuhkan pembukuan anggaran beserta realisasinya. Yang ketiga adalah pencatatan pendapatan dan biaya berbasis kas. Dan yang keempat adalah menggunakan standar dan prinsip akuntansi. Yang kelima ada desentralisasi dalam pendekatan akuntansinya, yang dimaksud agar pelaksanaannya dapat dilakukan berjenjang mulai daerah, provinsi hingga ke tingkat wilayah terendah. Yang terakhir adalah menggunakan standar yang berseragam. Hal ini mencakup klasifikasi serta istilah dibuat dalam standar yang sama, sehingga informasi dihasilkan oleh sistem akuntansi relevan serta dapat diandalkan. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.